Seluruh pekerja-pekerja sosial yang senantiasa mengharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bukan keberkahan dari Tuhan, insya Allah kita ini nggak seperti ini. Ini semua karena nikmat ukhuwah watoniyah. Kita dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, tapi kalau sudah urusan kemanusiaan nggak usah pakai tampok. Woi Kristen, woi Islam, pasti kita bantuin. Termasuk di sini, maka saya bikin namanya nggak berani terlalu Islami, takut orang lain nanti alergi. Saya nggak tahu nih sama suruh ngomong apa presentasinya belum dikasih semua. Batin rahmat ya. Oke, sambil nunggu presentasi saya coba menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya yang aktif juga, dan kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan santri karena ada info tambahan satu mobil. Akhirnya saya sudah santrinya nggak bisa ikut ketemu deh. Kita ngormatin tamu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bicara tentang profil terlebih dahulu. Nama yayasan yang menaungi ini adalah Pitutur Luhur. Apa saudaranya sama pengambil luhur? Kakak adik, gitu aja udah. Pitutur Luhur, yayasan kita namanya Pitutur Luhur. Kenapa? Karena saya belajarnya dulu terinspirasi. Saya sekolahnya di Katolik, belajar ini justru di pondoknya punyanya Keuskupan Agung Semarang. Dengan di sini ada yang dari Katolik? Semuanya Islam. Oh semuanya. Saya biasanya ngisinya suster, jadi ada ayat, mohon maaf nanti ada yang saya singgung dikit. Saya kalau di Kabupaten Semarang harus muter karena di sini dari 14 LKSLU yang Islam hanya kita, dan saya harus bicara dengan yang 13. Maka saya mohon maaf di presentasi saya keluar ayat Injilnya, ada masalah ya. Mohon izin Pak Lurah. Saya biasanya ngisi pelatihan di teman-teman Katolik karena suster sama romo dan bruder-bruder itu di Islam namanya ustaz. Itu kerjasama. Pak Win tolong diisi ini, suster-suster mau ketemu. Gantian saya belajar tentang open lansia di sana. Di sana ada program namanya Akhir Hayat Bersama Tuhan. Keren Kan? Kalau nggak bisa bikin, suster aja bikin. Jadi saya kalau foto sama suster, nggak mungkin suster kan jilbabnya gini. Sus nek foto karo aku jilbabmu enak nosek. Tapi biasa saya guyonannya aja. Mohon izin. Sebelum saya bicara, ini ada profil Wisma. Ini yang saya pakai akreditasi tahun 2018. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Wisma Lansia Raden Ahmad yang diinisiasi oleh Yayasan Pitutur Luhur di Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan dan pembinaan di dalam lembaga ini sejalan dengan program pemerintah yang tertuang di dalam Permensos nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Visi Wisma Lansia Raden Ahmad yaitu menjadi pusat kegiatan lansia berbasis nilai budi luhur yang dikelola secara profesional, berkesinambungan dan jangka panjang. Ini di lokasi Panti 1, Wisma 1. Pemerlu pelayanan kesehatan sosial di Wisma Lansia Raden Rahmat sebanyak 30 lansia di dalam panti, 60 lansia di luar panti, dan 150 lansia non-potensial yang tinggal di rumah masing-masing melalui program home care. Jika diberi karunia usia panjang, semua orang akan melewati fase lanjut usia. Menjadi tua yang sehat
produktif dan bahagia adalah pilihan, sehingga harus diperjuangkan baik secara pribadi untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental pribadi masing-masing, maupun mempersiapkan sistem yang ramah lansia. Ayo bersinergi dengan semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, termasuk keluarga, serta umumnya, untuk mengembangkan sistem pendukung yang bisa memastikan lansia bahagia, tetap sehat dan buka di masa tua melalui program rehabilitasi sosial lanjut usia di Wisma Lansia Raden Rahmat. Wisma Lansia Raden Rahmat. Terpaksa dari 30 itu ketika kita pakai konsultan, Pak. Jadi jenengan nanti nggak usah mahal-mahal kayak saya bayar konsultan, saya aja diongkosin ke Ponorogo. Nanti insya Allah jenengan mau siap berapapun, karena ini tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi akan mengembangkan apa yang dikaji di Raden Rahmat ini, didampingi 1 konsultan dan 2 fakultas di IAIN 3 serta beberapa kampus sebagai supporting. Itu akan di-cloning di 35 kota kabupaten se-provinsi Jawa Tengah. Insya Allah tahun 2022. Kalau jenengan sebelum 2022 ngundang informal kita, insya Allah kita juga berangkat santai. Karo pojok dewi sing penting disugoi pecel, karo apa sebenarnya pipet bekicot. Sate. Ada ya Banyuwangi saya. 5 kali, Pak. Nah, 5 kali. Wah, peyek nggak apa-apa. Sehingga Ustadz Solihin pada ketemu kita ini sudah 7 tahun mengelola lansia. Kemudian saya poles dengan teman-teman selama 4 tahun ini. Saya menggunakan 1 konsultan, 2 fakultas sebagai legacy, sebagai legalnya karena kita harus uji akademis. Kemudian beberapa kampus yang kita jadikan mitra partner kita. Karena di sini tuh terus terang yang tahu lansia hanya Ustadz Solihin. Saya sendiri gak mudah, Pak. Jadi salah sebetulnya, saya takut salah juga. Nanti mohon dikoreksi sama Pak Kadis, mohon dikoreksi. Lanjut. Sehingga kita pengen yang di sini itu menjadi besar aja. Menjadi yang kita teman ini insya Allah menjadi lansia yang berbudi luhur. Nek saya pakai bahasa berkarakter Islami, tidak berani saya. Saya kok kayaknya pakai bahasa orang dulu aja enak. Kowe nek arep mulya kuwi madhep mantep ngarsane Gusti, gitu kan? Gayuh kasuwargan jati kanthi laku utama, paling gampang gawe budi luhur sira. Kan gitu toh. Simpel sebetulnya. Oh, maksudnya ya? Tapi kan gua kabeh. Madhep mantep tegak lurus berdiri. Gayuh kasuwargan jati ingin menggapai surga-Nya Allah dengan laku utama itu dengan perilaku yang bagus, dengan memperbaiki budi pekerti kita. Ya, teorinya begitu, Pak. Itu aslinya kata Pak Ustadz begitu tadi. Itu bahasa karena saya harus ngomong, nek didengerin Romo yo enak, didengerin Pak Ustadz enak, gitu kan? Karena saya kadang-kadang juga ke atas itu, termasuk masjid ini. Yang bangun itu banyakkan yang kerja bakti dari teman-teman Hindu Buddha. Karena mereka jauh lebih duluan hadir di sini. Kalau Bapak Ibu nanti ngelongok ke sebelah sana, ini 50 hektar seorang Cina Buddha beli di belakang kita, dibangun Pak Lurah, kebun buah nih Pak Lurah. Asmane Pak agrowisata. Mereka punya 50 hektar, saya cuma punya baru 2.500 meter. Itu aku ya. Teman saya suster di atas yang pinjam lahannya negara ada 120 hektar, bener guys, salah itu 120 hektar. Di atasnya beliau beli 40 hektar. Di Kerep sana ada Gua Marianya, ada berapa 4 ya sebenarnya. Santai Wacana juga sama. Kalau di dalam Keluar Bawen, 1 bukit itu sudah dibeli sama beliau dan kampusnya di atas sudah dibangun 2. Jadi jangan tidak usah gumun, ini tidak ada apa-apa ya, sekecil. Serius, karena teman-teman saya, saudara-saudara saya, kebetulan saya dulu kader pola latihan hidup baru
Karena agama saya dulu Protestan, tapi saya sekolahnya Katolik. Jadi kalau ngomongnya rada aneh, jangan nggak usah kaget. Saya biasa saudara-saudara gitu. Jadi ngapunten nggih Pak Ustadz ya. Bukan mengurangi tata krama, tapi begitulah ya Pak Suradi. Kalau di kita ini nggak ada perbedaan antar umat beragama, maka banyak liputan di sini. Di sini ada 2 toleransi, Pak. Toleransi antar umat beragama sama toleransi sesama agama. Sehingga apa? Di sini kita bertetangga dengan non Muslim, kalau ada apa-apa kita barengan, kerja bakti bareng, ini semuanya bareng. Kemudian di sini kenapa bisa semuanya kumpul? Di sini tidak memandang mazhab. Yang penting jenengan ahlus sunnah wal jamaah, imamnya yang 4, rawihnya yang 7 beres. Jenengan mau Muhammadiyah, syukur, NU alhamdulillah, gitu kan. Saya tadi lihat wajah-wajahnya kayak Jawa Timur tak nyanyiin ya lal. Insya Allah kita semangat semua. Oke Gus. Sampai ada Gus siapa tuh lupa. Aku neng pondokku gak pernah gue nyanyi. Kemarin kesini sama Bupati, aku mau nyanyi kayak ya Ramadan saya jadi nggak enak, dienakin aja Gus. Next bro. Sehingga pertama kali yang kita dasari, saya pesennya Pak Suradi, Pak Ngesti, Pak Solihin selaku pemangku wilayah, kowe nek arep gerak nang kene, ngamal nang kene, kowe kudu legal. Ini PR kita semua. Maka saya sebelum melakukan melakukan gerakan untuk melayani masyarakat, saya sendiri pernah sehingga saya ngelapor negara dulu. Sehingga secara yayasan alhamdulillah kita sudah legal. Yayasan kita Pitutur Luhur, kenapa pakai nama Raden Rahmat? Saya itu nyari wong Jawa sing apian paling pertama ki sapa ya asmane. Ketemu Raden Rahmatullah. Maka kalau nanya Raden Rahmatnya mana, ya jelas bukan saya. Saya dulu nggak ada potongan ke situ, potongan priayi nggak ada. Saya cah beso asli sini. Bahkan dulu mak saya itu susah kerjaannya. Kita itu dulu kalau mau makan, saya tadinya malas ceritanya, mesti takut nangis saya. Tak duduk. Kalau mau makan Pak ngasak tahu ngasak enggak? Tahu. Jadi kita ini karena di gunung ini gampang paceklik, karena di sini sawahnya tak ada hujan. Tapi sejak Pak Suradi menjabat lurah, alhamdulillah kita dialiri Pak Suradi namanya Pamsimas. Sehingga berkat perjuangan Pak Suradi kita tidak lagi ngangsu di sini. Pak Suradi sudah ngalirin dari temennya di atas sana, ada Pak Ngesti yang jadi bupati punya sumber air, kemudian dibawa ke sini, alhamdulillah. Tapi mak saya dulu ngasak hari itu pulang di Korongsangi apa tempat? Di Sangkrai, kemudian jadi butiran-butiran menir dan itu jadi bubur, itulah yang kita makan tiap hari. Jadi saya pas bikin begini, yuk Pak Solihin, yuk teman-teman, jangan biarkan lagi lansia di sini kayak makku, gaweane ngasak. Maka kita bikin yayasan namanya Pitutur Luhur. Pitutur Luhur itu istilahnya gaulan nuturi. Nah, di YouTube paling angel tuturane. Angel. Itu kita namanya angel tuturan. Raden Rahmat itu ngambil dari Raden Rahmat yang mendirikan pesantren pertama kali di Ampel Denta Surabaya tahun 1451. Lah kok ngerti Pak? Saya bocah nom, saya baca babat tanah Jawa. Sinau Ronggo Warsito. Karena apa? Kita mau dakwah di sini. Saya dididik di Jawa Barat kalau dengan style saya udah diduduki sama Pak Suradi. Karena kalau style Jawa Barat galak. Di sini harus ada pasor gitu, enggak boleh kan. Sehingga kita akhirnya mengurus izin-izin berikutnya, yaitu kita dapat STD, kemudian pengesahan dari Kementerian Sosial atau Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kita diakreditasi sama Kementerian Sosial. Ini lupa nih. Dan kita tenaga di sini sudah tersertifikasi dari BNSP. Ada 2 sertifikasi caretaker dengan metodologi pengajaran instruktur. Alhamdulillah insyaallah. Jadi kalau kita ngisi-ngisi pelatihan, kalau ditanya mana ini sertifikatnya, insyaallah sudah ada Pak. Jadi kalau diundang ke dinas sosial sebelum pensiun masih bisa Pak. Promosi. Kemudian terakhir alhamdulillah kita
sekarang mendapatkan ketetapan surat gugus depan Wereda. Jenengan kepikir nggak kalau pramuka itu ternyata ada yang untuk pramuka Wereda. Alhamdulillah kita sudah dapat nomor gudegnya, yaitu nomor gudeg 21.2204.075 untuk yang ganjil itu putri atau putra Pak Guru? Putra yang ganjil. Yang putra yang ganjil. Itu wis seragam pramuka. Yang ganjil itu putra. Nah, itu yang putra. Saya baru dapat nomor gudeg jadi saya lali Pak. Sambil ngetes. Langsung. Sehingga kita kemudian melakukan pembenahan dan kemudian memantapkan diri. Kita ini pengen menjadi memang spesifik Pak. Karena kita punya slogan dengan santri kita, dadi santri saklawase. Kita yo pengen romantisi mbah saklawase. Bahkan ngapunten tekan patine. Sehingga di sini ada program pendek-pendek, program Tombo Adi itu 4 bulan, program 8 bulan 1 tahun, dan program lanjutan namanya Takosus. Nah mbah-mbah sing iki yang di sini itu sekarang yang betah-betah. Wis le aku nang kene wis rada betah openono le. Enak Pak. Di sini bebas godaan Pak, sing masrahke ngono wong tua-tua jenengan. Semange patine cah nom-nom. Pak, saya openono Pak, tapi cah 17 tahun iki mikir iki dopene maksudnya apa? Cah omah-omah apa? Nek sini slogannya beda Pak. Cekel mbahne kena anakku putune. Nek iki cekel anake kena moro tuane. Nggih Pak, nek osos jenengan cekel anake ketemu moro tuane. Ternyata mbokne roh sisa. Peni. Ayo sebenarnya sing apa nek sing ngono. Kalau Ustaz, slogannya Ustaz Solehin di sini cekel mbae kena anak putune. Ini selaras dengan programnya Kementerian Sosial. 3 minggu yang lalu kita di briefing di layanan atensi. Sekarang programnya senafas dengan maunya Pak Kadis. Pak Kadis pengen programnya itu multi layanan, itu sudah leres Pak. Jadi kalau Kemensos sekarang baru ngomong multi layanan, ternyata Ponorogo Pak Widgen. Ya Pak, sekarang ternyata Ponorogo itulah bisa jadi pionirnya LKS multi layanan. Saya malah tidak ada apa-apanya Pak. Saya baru isone ngopeni sing tua-tua, mergane apa? Sing kene sing ngopeni akeh sing nom-nom, makane ngopeni sing tua. Tua nek ngopeni cah nom bahaya. Tahu nggih Pak? Bocah Pak ya. Sepantar ora iso diopeni malah dosane open-open. Sehingga kita pengen ini dikelola tapi secara profesional dan berkesinambungan. Sehingga kita ada programnya, ada program terus lanjutan. Bahkan kita sudah mulai mikir, karena di sini adanya makam kampung, kita pengen ada makam khusus Raden Rahmat itu di sampingnya makam keluarga, makam marga. Saya mumpung ada Pak Suradi ini baru hidup, tapi saya mohon izin Pak, belum konsul, tapi sudah disampaikan. Mumpung besok kalau sudah konsul, pernah saya sampaikan. ACC. Tapi izinnya belum diurus ke Pak Suradi. Ini baru hidup. Miling-miling tanah. Nah, yang ini lain-lainnya nanti bisa dipelajari, saya percepat. Ini juga saya percepat. Nah, ini mungkin yang agak berbeda. Oke. Jadi di sini pertama itu kita itu Pak, karena tidak tahu, pokoknya wong tua kepethuk tawani mbah nggonku mbah. Seperti itu Pak. Sehingga kita punya, nah saksinya Pak Suradi pas anyar-anyar jadi lurah. Kita itu pernah punya PPPKS itu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Nah, jenengan mungkin nyebutnya PMG. Sama PPKS sama. Kita punya 25 PPKS yang 9-nya itu 1 Alzheimer, yang kedua setengah ODGJ, yang ketiga ono mbah-mbah wayu tapi bipolar. Jadi nguleng ae karo pengurusnya. Nek ora diperhatiin caper terus nesu-nesu. Hati-hati nek wong ayu gawene ngusel iki asli apa bipolar. Itu saya pengalaman.
Terus kemudian ada yang mantan biduan yang kesini. Jadi saya dikirim mantan biduan. Kerjaannya nyuanyi, nek jenengan dugi ini kerjaannya malah wong. Tapi alhamdulillah beliau dengan izin Allah kemudian berkenan sembuh isosnya, isolasi sosialnya. Dia punya penyakit namanya HDR, harga diri rendah. Kerjaannya menghibah. Nah, mulanya jenengan nek dirayu bojone terlalu ini jenengan ini apa jenenge? HDR apa sayang tenanan iki. Hati-hati nek terlalu dirayu Pak Ustaz nih. Mas, dek kowe HDR kok. Ojo. Sehingga kita memperbaiki Pak, memperbaiki layanan yang tadinya semua kita terima di sini dari 25 PPKS 9-nya seperti itu. Kemudian kita datangkan konsultan. Karena kemudian saya belajar dari Keuskupan Agung Semarang. Ternyata Keuskupan Agung kenapa pantinya banyak? Ini bisa berbagi nanti jenengan. Kita tidak bisa Pak layanan multi yang segmen itu tidak bisa, rumit ternyata. Maka jenengan mungkin tempatnya Pak J misalnya itu harus apa, tempatnya Pak Haji misalnya apa gitu kan. Berbagi tugas. Kayak di Keuskupan Agung Semarang itu pantinya banyak. Jadi para penggembala bahasa mereka. Jadi nek kita ustaz-ustaz nemu wong tuwa ngono ya langsung dibawa, itu ditaruh di Rindang AC 1 Kota Semarang. Nanti kalau yang sudah genah nek bahasa kita iso di taklimke gitu kan, iso diajak ngaji ngono iki, ditaruh di Rindang AC 2. Jadi dia di Rindang AC 2 itu sudah ada program namanya Akhir Hayat Bersama Bapak di Surga. Keren. Jadi oma-opa tidak apa-apa hari ini bersedih di dunia. Selagi oma-opa bersama Tuhan, oma-opa akan bersama Bapa di surga. Keren. Setiap pagi saya yo manggut-manggut karena saya nemenin karena praktek di situ. Sus kowe ngelingnya aku jaman biyen ae. Karena saya dulu kebaktiannya harus 2, Pak. Agama saya Protestan tapi kebaktian saya harus Katolik karena saya sekolahnya di Katolik. Maka saya keren sus. Aku ya niru kowe aku iso. Praktek dulu gini. Akhirnya saya nginep di sana. Tentu saya tidurnya berbeda, nggak sekamar dengan suster lah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Akhirnya saya pagi-pagi nemenin suster. Jadi suster itu pagi-pagi 1 orang suster didampingi 7 orang. Jadi 3 shift. Jadi mereka melayani kita kan Yos. Kita ini pelayan pekerja sosial Palu Gada. Sing duwe yo kuwi, sing ngopeni yo kuwi, sing ngedusi yo kuwi, sing masake yo kuwi. Itu sih suster. Tapi kalau di Keuskupan Agung Semarang sudah rapi. Saya bukan sedang promosi Keuskupan Agung, tapi ini pola yang bisa kita tiru. Dan akhirnya saya meniru. Jadi suster itu jam 3 pagi keluar, bangunin oma-opanya. Salah. Betul. Diajak doa pagi. Tahajud. Bahasa kita tafakur, muhasabah. Lah wong suster yang muhasabah dia awake dhewe jam 3 kira-kira kayak ngopo, Pak? Oke. Gitu kan. Susternya jam 3 pagi bangunin, kemudian diajak mandi pagi, kemudian dikasih PM pemberian makanan tambahan di pagi hari sebelum sarapan, Pak. Itu sebelum sarapan mereka sudah ada PMT. Dan yang saya heran, saya pernah ngerangkul mbahnya satu. Ngerangkul susternya kan nggak mungkin. Mbahnya pengen. Susternya ayo. Rangkul itu harum, Pak. Saya tanya, sus, mbahmu kok harum kayak apa? Ternyata dipakein zaitun. Zaitun ya. Suster pakai zaitun. Saya diajak ke kamar itunya, bukan kamar suster, kamar apa namanya? Kamar perlengkapannya itu. Isinya zaitun dan wah luar biasa. Sehingga oma-opanya nggak kayak tempat kita. Diciumnya jengkol. Di sana harum karena pakai zaitun. Setelah itu mereka diajak kebaktian pagi. Terus sarapan, olahraga, kemudian ada renungan siang, terus sampai sore. Maka itu dijadikan kurikulum di LKS ini. Pagi-pagi mbah-mbah di sini dibangunin, tapi belum ada kewajiban. Masih himbauan.
Mbah nek saged jam 3 niku jenengan sholat tahajud. Terus kemudian dilanjut subuh jamaah, dilanjut dengan materi taklim. Kita jelaskan. Kita ada kurikulum namanya 36. Ini yang ditrainingkan Pak. Kalau yang ini gratis, kalau yang mau 36 itu nanti ngundang saya. Nah, itu rahasia Pak. Jangan bilang-bilang, nanti tak bocorin. Ya punya kurikulum 36 namanya, 3 arah 6 aspek. Dari mana dasarnya? Jenengan kalau mau surah Yasin setiap hari ketemu, kemudian ketemu ayat 68 di Yasin itu, gitu. Waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala jenengan itu akan diciptakan dalam posisi penciptaan semula. Afala takin. Apakah kita tidak berpikir karena ternyata nanti kita akan diciptakan seperti penciptaan semula? Mohon izin saya di sini. Jadi kita itu akan diciptakan dalam posisi penciptaan semula. Ini bahasanya dari 0 sampai nggak tahu berapa. Di luar negeri itu sekarang orang-orang tuh umurnya bisa sampai 120 tahun ke atas. Karena angka harapan hidup orang luar negeri itu tinggi-tinggi. Sehingga kalau yang ini sudah sunatullah Pak, jenengan mau di kayak apa aja. Sini yang paling cantik mana? Aku nang boleh wong ayu. Iso. MC-nya yang cantik. Wah. Coba anakku Pak. Pas. Secantik